Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Zakaria pasal 1 ayat ke-8 sampai dengan yang ke-21. Ayat ke-7 sampai dengan ke-21. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop penglihatan pertama para penunggang kuda. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Shebat, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido bunyinya. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan, tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini, ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu, katanya, kami telah menjelajahi bumi, dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu? Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam, sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya, beginilah firman Tuhan semesta alam, kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Aku melayangkan mataku dan melihat, tampak 4 tanduk. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel dan Yerusalem. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi. Lalu aku bertanya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda hendak menyerahkannya. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan saya memberikan tema bagi kita saat ini, yaitu Tuhan tidak berdiam diri. Sekali lagi, Tuhan tidak berdiam diri. Bapak Ibu saudara terkasih, ada pertanyaan yang unik dalam pembacaan firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini. Bagaimana malaikat Tuhan boleh bertanya kepada Tuhan dengan pertanyaan, berapa lama lagi
Tuhan? Ini adalah suatu pertanyaan yang sangat unik yang boleh kita renungkan pada hari ini. Sekalipun mungkin pertanyaan ini sering kita jumpai dalam kitab Mazmur, namun hari ini pertanyaan ini adalah suatu pertanyaan yang mendesak kepada Tuhan, karena sepertinya Tuhan membungkam terhadap penderitaan umat yang sedang terjadi. Namun menarik sekali, pertanyaan ini diajukan oleh malaikat yang menerima laporan dari para penunggang kuda-kuda warna-warni, dan mereka melaporkan bahwa semua keadaannya aman. Sehingga menjadi unik mengapa malaikat harus merespon keadaan aman tersebut, seakan-akan Tuhan sedang berdiam diri, tidak menyatakan belas kasihan kepada umatnya. Padahal umat itu mengalami keadaan aman. Namun yang dimaksud dalam keadaan aman di sini adalah bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka merasa aman dengan keadaan mereka. Sekalipun tiba waktunya penghakiman Tuhan, mereka akan mengalami penderitaan, dan mereka rindu supaya Tuhan boleh menyatakan kebenaran kepada orang-orang yang percaya dan orang-orang yang tidak percaya, sehingga ada pemisahan antara orang yang percaya dan yang tidak percaya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah berdiam diri. Walaupun malaikat itu menyebut 70 tahun umat telah menderita, namun kita percaya anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan pernah berdiam diri. Terbukti bagaimana bangsa Israel, bagaimana umat kepunyaan Allah, ketika mereka mengalami penderitaan, Tuhan hadir senantiasa di tengah-tengah penderitaan mereka. Tuhan menguatkan mereka, sehingga lewat itu iman percaya mereka semakin sungguh kepada Tuhan. Sehingga ketika ada persoalan, ketika ada penderitaan, mereka tetap memandang kepada Allah. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang hari ini boleh kita renungkan dan mengajarkan kepada kita. Sekalipun kita mengalami penderitaan, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Sekalipun kita mengalami siksaan, itu bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Itu adalah suatu jalan bagi kita untuk semakin dekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan, sehingga hidup kita boleh mengalami kelimpahan yang daripada Tuhan Allah. Kalau kita membaca tadi Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat ke-17 dikatakan bahwa kehadiran umat Tuhan bukan hanya untuk mencari keamanan, namun di ayat ke-17, serukanlah ini selanjutnya, beginilah firman Tuhan semesta alam, kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Bapak Ibu yang terkait suatu janji yang luar biasa yang boleh disatakan oleh Tuhan untuk diserukan kepada orang-orang yang percaya, bahwa kota-kota yang diberkati Tuhan akan berlimpah-limpah dengan kebajikan. Sekalipun mungkin kita melihat ada banyak persoalan, terkhusus dalam akhir-akhir tahun ini, kita melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam beberapa minggu yang terjadi, ada banyak penolakan, penindasan kepada orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi itu bukan menjadi suatu hal yang membuat kita mengatakan bahwa Tuhan berdiam diri. Namun lewat itu kita boleh merasakan pertolongan Tuhan. Sekalipun dalam persekutuan kita ada tantangan persoalan, tapi Tuhan akan menyatakan berkat-Nya yang berlimpah lewat hati kita yang mau sungguh percaya beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan menuntun langkah kita menjadi saluran berkat dimanapun kita berada, dan setiap orang yang boleh bertemu dengan kita merasakan penghiburan yang daripada Tuhan, dan hidup mereka boleh berkemenangan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saya terkasih, tetaplah di dalam kesetiaan kita di hadapan Tuhan, maka akan tiba waktunya Tuhan menyatakan semuanya itu dalam hidup kita. Bukan berarti ketika kita mengalami penderitaan Tuhan tidak menolong kita, Tuhan berdiam diri saja. Namun akan tiba saatnya Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya
Tuhan akan menyatakan pertolongan yang begitu besar dalam hidup kita, sehingga kita boleh mengalami berkat kasih karunia daripada Tuhan Allah. Tetaplah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah melenceng, sebab Tuhan tidak pernah berdiam diri. Dia memperhatikan keadaan kita sebagaimana yang kita baca tadi. Tuhan mengutus para malaikat-malaikatnya menunggangi kuda-kuda merah, kuda warna-warni untuk melihat keadaan kita. Dan Tuhan akan menyatakan pertolongannya tiba pada waktunya, dan kita akan mengalami kebajikan yang melimpah-limpah daripada Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk renungan hari ini yang boleh kami renungkan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa Tuhan tidak pernah berdiam diri untuk menolong hidup kami. Tuhan mampukan kami untuk senantiasa terus percaya, bahkan hidup setia di hadapan Tuhan, sampai Tuhan menyatakan pertolongan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terpuji Engkau Bapa, termulia nama-Mu. Kami untuk renungan pada hari ini, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.